jalan sendiri dah. Ini malah gagal usaha. Ya, jadi sebelum buka usaha, percayai janji. Itu nomor satu. Bukan karena komputer. Yang pertama. Yang kedua, sekarang kita akan belajar mulai pasal 11 lagi dari ayat, ya, supaya cepat selesai. Jadi 11 yang pertama kita mulai ayat pertama. Ya, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logat. Apa bedanya bahasa dengan logat? Saya orang Surabaya, logatnya beda sama orang Manado. Beda, kita orang ceplos-ceplos, mau ribut-ribut dah yuk, tapi selesai, gitu, ya kan? Nah, logat itu adalah irama. Jadi suami istri logatnya harus sama, satu derap, satu irama. Nah, ya. Jadi kesatuan itu Yang kedua, ayat yang kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai apa? Tanah datar di tanah Syria. Lalu menetaplah mereka di sana. Kenapa mereka mencari tanah datar? Tanah datar itu nggak ada halangan, sonanya. Ya, saya orangnya suka tantangan. Jangan Anda terlena dengan sonanya. Perhatikan istri-istri, saya ngomong ya. Sekarang suamimu gajinya hebat lah, manajer 40-50 juta. Ibu santai kan? Terus kalau maaf kata, besok malam suamimu dipanggil, anak masih kecil-kecil, para istri siap nggak nerusin? Anak masih butuh susu. Makanya para istri, walaupun suamimu diberkati, tetap miliki talent-talent untuk jahit. Jangan terlena, nggak kekurangan lah. Suamiku gajinya cepet dia, nggak bisa. Hidup ini nggak ada yang tahu. Oke? Ya. Jadi keluar dari zona nyaman. Hati-hati. Zona nyaman itu membuat kita nggak pikiran kita buntu, ya, nggak berkembang. Sebetulnya enak mana jadi orang kaya atau orang miskin? Enak miskin, percaya loh. Orang miskin itu tiap hari kepingin kaya, bener kan? Bener kan? Orang miskin itu nggak ada yang kepingin miskin selamanya. Orang miskin kepingin kaya. Tapi kalau orang kaya takut miskin. Miskin itu nikmat, bro. Nikmat. Ya. Jadi kalau saya bicara kaya miskin, jangan bicara duit. Miskin itu mental. Cara berlian. Miskin itu mindset. Ya. Saya berapa dari nol kok. Ya. Antara nembel bank sama makan satu piring nasi, itu gua pikirin dulu. Kalau satu piring nasi saya makan, ban saya nggak jalan, bocor. Tapi kalau duit ini saya buat nembel ban, gua nggak makan seharian. Ya kan? Saya bukan langsung jadi orang, susah banget juga kok. Tapi punya mental, jangan pernah menyerah. Amin. Amin. Kalau Anda lahir dari pasangan bapak ibu miskin, jangan marah bu. Tapi kalau Anda mati miskin, Tuhan yang marah. Amin. Karena Anda diberi waktu, oke? Oke. Ya. Jangan bikin alasan. Aduh, bapak saya keluarga miskin, nggak ada. Teman-teman saya semuanya dari minus 0. Orang hebat semua. Jadi makanya kembangkan itu. Jadi investasi itu jangan leher ke bawah. Investasi itu leher ke atas. Baca, belajar. Setuju? Setuju. Belajar. Jangan gosip, gak ada gunanya. Ibu kalau ke rumah saya di Surabaya,
separuh ruangan itu library ya, perpustakaan saya dari mereka nulis buku butuh waktu perjalanan hidup 25-30 tahun. Saya cuma beli 500.000 saya dapat ilmunya. Ya. Saya sudah tua Pak, nggak perlu belajar. Siapa yang bilang? KFC, tahu KFC? Mulai sukses usia berapa? Mulai ayam gorengnya diterima. 70 tahun. 71 tahun. Dia kemarin ayam goreng nggak pernah diterima. Itu usia 71. Ayam gorengnya diterima. Hebat kan sekarang ayah? Belajar dari orang-orang itu. Ya, jangan belajar di luar kemampuan. Jangan flexing lah, nggak ada gunanya. Jangan pamer, nggak ada gunanya. Ya, saya tadi ngomong, kalau tahun ajaran baru itu ibu-ibu yang antar sekolah mendadak miskin berjemaah. Miskin barengan. Yang tadinya pakai gelang berlian mendadak miskin supaya uang makan itu kan kurang ajar. Kamu dari sebagian untuk subsidi mereka yang amin. Bisa minta surat gereja, ntar miskin beneran. Banyak ya, ibu nggak. Yang penting ibu nggak masuk. Iya. Saya udah. Oke. Jadi hindari sonanya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Perhatikan, ini adalah usaha upaya mereka. Jadi hidup itu kalau mau enak, jangan lepas dari usaha. Yang ini mau jual lemper, mau jual tempe goreng, yang penting usaha. Amin. Punya modal Pak. Anak muda saya itu S1, S2, jualan di trotoar semua. Karena mereka punya restoran. Saya didik mereka, nggak perlu malu. Gengsi itu lapar, bro. Ya. Mobil itu fungsinya untuk apa? Transportasi. Tapi sekarang mobil itu sudah jadi gengsi dan koleksi. Makan itu untuk kenyang, bukan gaya hidup. Ya. Makan 3.000 sampai 3 juta sama nggak? Saya pernah ya, waktu di Israel, itu ada satu restoran yang tahu steak udah? Steak gedenya segini 35 juta kok. Karena yang bayarin peserta kok ada loh. Jadi itu steak itu dikasih berbayar mas. Apa sih namanya? Karena pakai nasi. Terus minum yang wine. Setengah gelas 500.000. Ya karena dibayarin nih, saya suruh makan ya. 15.000 poinnya. Tapi ya sekali-kali kan ada yang bayarin, nggak ada ruginya kan? Ya, istilahnya mati-mati, kalau nikmati daging 25 juta. Ya, nah, jadi hidup itu harus ada usaha menghasilkan uang. Jangan, sini siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Yang belum angkat tangan. Loh kenapa Pak? Bapak umur berapa Pak? 60. Jadi, jadi Bapak punya alasan. Memang Bapak nggak mau menikah tuh. Oh iya. Jadi adik-adik harus jadi orang tua. Ya berikan tepuk tangan. Sekarang masih punya niat kawin lagi, kawin nggak?
Yang di sini kira-kira ada yang naksir nggak? Bapak ini jomblo, kepingin punya pasangan. Yang sudah punya pasangan kepingin jomblo juga. Yang jomblo kepingin punya pasangan. Yang sudah punya pasangan kepingin jomblo. Ya memang gitu loh. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke dan marilah kita cari nama. Hidup untuk mencari nama. Pembuktian itu adalah sebuah nama. Ya. Lim Sioryong cari nama, punya pabrik tepung, punya BCA, cari nama. Dia cari duit. Hidup itu nggak perlu cari nama. Ya. Kalau kita punya duit di sini 10 juta tiap hari, nggak usah cari nama. Nama mau diukur orang, amin. Ya, nama yang diukur orang. Gak perlu kita cari nama. Gak ada gunanya. Berarti ya cari nama itu kita aja. Ya, yang penting cari duit. Ya. Supaya apa? Pencapaian itu baik. Tapi kalau pencapaian sampai ke langit, itu udah melanggar batas Tuhan. Jadi hidup jangan mencoba melanggar batas Tuhan. Amin. Boleh sukses, amin. Tapi bukan usahamu yang membuat sukses. Karena Tuhan Allah. Kita berhasil. Amin. Gimana? Suami ibu udah berhasil semua? Puji Tuhan. Yang belum menikah, jangan lihat orang itu kaya. Tapi lihatlah potensinya. Kantongnya. Saya sering mengajar bagaimana mencari jodoh dengan melihat potensi. Terus ada banyak anak-anak bayar dong seminar. Ya. Jadi walaupun ini calon menantu ibu naik sepeda, tapi kalau dia kelihatan potensi kerjanya bagus, ya nanti 2 tahun lagi pindah sepeda motor bekas, 3 tahun lagi beli mobil bekas, 5 tahun lagi beli rumah bekas, tapi nanti dia lebih. Menantu saya itu dua-duanya waktu kuliah naik sepeda semua, Mas. Karena hebat. Karena saya melihat potensi mereka. Terus ada ibu-ibu ngeluh, Pak, saya ini nurutin apa yang Pak? Suami saya dulu datang ke rumah saya naik sepeda. Terus, ya setelah saya nikahin, dia punya sepeda motor. Tapi udah 15 tahun sepeda motor. Itu namanya apes. Jadi lihat, ibu kalau punya suami, lihat perkembangan pekerjaannya. Lu maju nggak? Kalau nggak maju-maju jangan diomelin. Stres, tambah maju bunuh diri dia. Lain. Oke, kita ambil selesai ayat kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia. Di sini ada, tidak di sini berbeda. Tapi di sini Tuhan sampai turun. Tapi ada yang salah. Seharusnya Tuhan itu di tempat kemuliaan. Kenapa sampai turun? Karena hidupku nggak beres, hidupku juga nggak beres. Daripada si Peggy ini mati, mendingan gua turun, gua selamatin. Amin. Makanya Yesus turun itu untuk kita.